Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pentingnya mendamaikan orang yang berselisih sudah banyak dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran dan dibahas di dalam kitab-kitab hadis yang sahih dan kitab-kitab para ulama yang mutawatir kesahihannya. Hari ini kita melihat daripada kacamata kitab Al-Fawaidul Mukhtarah halaman yang ke-279. Maka kita akan melihat bagaimana keistimewaan orang yang bisa zatal banin, mendamaikan dua orang yang berselisih. Apa kemudian kata musannif pengarang kitab Al-Fawaidul Mukhtarah? Islahu zatil banin afdalu minas shalah. Memperbaiki dua orang yang berselisih pahalanya lebih besar daripada pahala salat sunnah. Salat sunnah itu kaum muslimin rahimakumullah pahalanya sangat luar biasa. Tapi ketika kita bisa mendamaikan dua orang yang berselisih, pahalanya lebih besar daripada pahala salat sunnah. Kemudian afdalu minas saum, lebih mulia pahalanya daripada, lebih besar pahalanya daripada puasa. Wal haji, lebih besar daripada pahala haji. Wa nahwi dzalika, dan amal-amalan seumpamanya. Wa huwa yata'akkadu fima waqa'a bainal walidi wa walidihi. Dan lebih besar lagi apabila yang kita perbaiki itu adalah antara yang berselisih seorang anak dengan seorang ayahnya. Itu lebih besar pahalanya. Wa yata'akkadu, dan dikuatkan, sangat dianjurkan ketika ada seorang ayah dengan anaknya yang berselisih, maka kita sebagai orang yang ada di sekitar itu lebih dikuatkan agar kita bisa mendamaikan mereka. Wa zauji wa zaujatihi, antara seorang suami dan seorang istri, kalau kita bisa menjadi penengah kemudian kita baikkan mereka, kita damaikan mereka, itu lebih bagus, pahalanya besar dan keutamaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Warrajuli wa jarihi, seorang tetangga dengan tetangganya, ya, dengan tetangga, hendaklah kita bisa mendamaikan mereka apabila mereka berselisih. Walaysa likulli ahadin islahu dzatil banin, dan tidak semua orang bisa menjadi penengah di tengah orang yang berselisih. Tidak semua orang bisa menjadi penengah di antara dua orang yang berselisih. Kadang maksud kita baik, kita bercerita, justru kita membuat ricuh, justru kita membuat semakin tidak aman, semakin tidak akur, memperkeruh suasana, bukan memperjelas suasana, bukan mencarikan suasana, cuman memperbeku suasana. Bahkan liman lahu akilun yastati'u bihi ayyuslaha bainal mutanazi'ain. Kalau kita orang yang mampu dalam memperbaiki dua orang yang berselisih tadi, maka kita harus memperbaikinya. Itu kewajiban kita. Namun sebaliknya, fa illam yakun lahu aqlun kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihu. Apabila kita merasa tidak ada kemampuan untuk mengislahkan dua orang yang berselisih, kalau kita islahkan kemudian memperkeruh suasana, apa yang kita lakukan? Aksara mimma yuslihu, maka hendaklah menahan diri, tidak menjadi penengah. Karena apa? Takut nanti mereka semakin berantem, mereka semakin berselisih, karena kita ikut campur sebab kita tidak pandai di situ. Karena tidak semua orang yang bisa mendamaikan orang itu, tapi kita berusaha untuk bisa mendamaikan orang. Au mahadza ma'nahu. Intinya kaum muslimin rahimakumullah,
jadilah seorang yang bisa menengah, jadilah seorang yang bisa mendinginkan, jadilah seseorang yang bisa menjadi kipas, jangan menjadi seseorang yang menjadi kompor gas. Kalau tak bisa menjadi kipas angin, ya sudah, minimal diam, jangan menjadi kompor gas. Sebab islah dzatil banin adalah mendamaikan dua orang yang berselisih adalah hal yang paling berharga, termasuk hal yang paling berharga, yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil kebaikan ini, semoga kita bisa mempraktekkan kebaikan ini di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.